Pernyataan mengejutkan Pascal Struijk soal bela timnas Indonesia. Hertman senang, timnas Indonesia belum juara Piala AFF. Syarat John Hertman bagi calon pemain naturalisasi timnas. Daftar resmi lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Informasi selengkapnya, sebagai berikut. Pernyataan mengejutkan Pascal Struijk soal bela timnas Indonesia. Pemain keturunan timnas Indonesia, Pascal Struijk bicara kemungkinan dinaturalisasi usai John Hertman ditunjuk PSSI sebagai juru taktik skuad Garuda. Sayangnya, belum ada ambisi bagi pemain Leeds United tersebut memperkuat timnas Indonesia. Pascal Struijk menjelaskan dirinya masih ingin memperkuat tim nasional Belanda. Hingga saat ini, pemain kelahiran 11 Agustus 1999 itu belum pernah membela Belanda senior. Pascal Struijk tahu betul banyak yang menginginkannya membela timnas Indonesia. Tetapi untuk saat ini masih belum berminat. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka sangat ingin saya ke sana, kata Struijk dilansir dari ESPN Belanda. Itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang sangat besar. Semua penggemar yang berkomentar di bawah unggahan Instagram saya, itu cukup lucu, kata Struijk. Lebih dari itu, untuk saat ini sang pemain punya fokus lain yaitu membuat Leeds United tetap bertahan di Premier League alias kompetisi kasta tertinggi Inggris. Itu bukan sesuatu yang saya fokuskan. Saya ingin mengakhiri musim ini dengan kuat bersama Leeds United. Kami ingin bertahan di Premier League dan finish setinggi mungkin, ucapnya. Meski begitu, Pascal Struijk sangat menantikan panggilan membela tim nasional Belanda. Menurutnya, itu menjadi salah satu impiannya. Bermain untuk tim nasional Belanda masih selalu menjadi impian bagi saya. Itu tergantung pada bagaimana performa saya di lapangan, ia menambahkan. Anda harus memastikan pelatih tidak bisa mengabaikan Anda. Sejauh ini saya bermain dengan baik, jadi saya berharap bisa terus seperti ini, pungkasnya. Syarat John Hertman bagi calon pemain naturalisasi timnas. Ditunjuknya nama John Hertman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia tentunya tak lain dan tak bukan karena misi PSSI yang menargetkan timnas Indonesia mampu berlaga di ajang Piala Dunia 2030 mendatang. Rekam jejak John Hertman yang cukup berpengalaman dan berprestasi bersama timnas Selandia Baru dan Kanada juga menjadi salah satu faktor ditunjuknya pelatih berusia 50 tahun tersebut menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Lebih lanjut lagi, John Hertman sendiri juga mengakui jika visi misi yang diinginkan oleh PSSI cukup sejalan dengan apa yang dia kehendaki saat ini, khususnya mengenai keberlanjutan program naturalisasi pemain keturunan di skuad Indonesia. Program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dan menuai kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir turut mempengaruhi keputusan John Hertman memilih timnas Indonesia sebagai tempat berkarir selanjutnya. Bahkan, John Hertman sendiri secara langsung ingin segera melakukan evaluasi dan pemantauan para pemain diaspora dan keturunan di Eropa. John Hertman bahkan sudah menetapkan kriteria dan persyaratan mutlak bagi para calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, yakni bermain di liga teratas di benua Eropa. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar John Hertman. Melihat syarat yang ditetapkan oleh John Hertman terkait calon pemain naturalisasi timnas Indonesia memang terlihat cukup sulit dipenuhi. Namun, sejatinya tak sesulit yang dikira banyak orang. Saat ini ada beberapa 6 punggawa pemain naturalisasi timnas Indonesia yang merumput di kasta tertinggi atau liga papan atas Eropa. Contohnya, ada nama Jay Itzes dan Emil Audero di Serie A Liga Italia, Dean James, Miliano Jonathans dan Justin Hubner di kasta Eredivisie Liga Belanda dan Kevin Dix yang bermain di kasta Bundesliga Liga Jerman. Lalu, bagi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ada beberapa pemain yang bisa diproyeksikan menjadi punggawa baru timnas Indonesia. Ada nama Tristan Goejer yang bermain di kasta Eredivisie Liga Belanda. Lalu, ada nama Lauren Ulrich yang kini bermain di kasta Bundesliga Jerman dan beberapa nama lainnya yang bisa diproyeksikan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Selain itu, John Hertman juga mensyaratkan para pemain memiliki kecapakan dan pemahaman strategi yang cukup baik sebelum dinaturalisasi. Tak hanya itu, jam terbang pemain juga akan jadi acuan dari proses naturalisasi tersebut ke depannya. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang karirnya menceritakan kisah terbaik. Dan karir sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi, imbuh John Hertman. Daftar resmi lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026.
FIFA resmi merilis daftar lawan timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Berikut daftar resmi lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. FIFA Series 2026 akan bergulir pada 23 hingga 31 Maret mendatang. FIFA menunjuk 9 negara tuan rumah termasuk Indonesia. Selain Indonesia, negara yang jadi tuan rumah adalah Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Berdasarkan rilis resmi FIFA, Indonesia satu grup dengan 3 negara lainnya yaitu Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan St. Kitts and Nevis. FIFA mengonfirmasi daftar lengkap tuan rumah dan komposisi grup dari FIFA Series 2026. Ini jadi tanda pencapaian penting untuk melanjutkan ekspansi dan inisiatif sepak bola putra dan putri di tim nasional, tulis FIFA di situs resmi. FIFA mengumumkan daftar peserta FIFA Series 2026 yang terdiri dari 48 negara. Jumlah ini dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 kesebelasan. Meski sudah mengumumkan daftar peserta FIFA Series 2026, FIFA belum rilis jadwal FIFA Series 2026. Dalam waktu dekat hal ini akan segera diumumkan. Ajang ini penting bagi timnas Indonesia untuk meningkatkan peringkat dunia karena berada dalam kalender FIFA Matchday. Selain itu, FIFA Series juga bisa jadi acuan bagi kualitas skuad Garuda di bawah kendali pelatih anyar, John Hartman. Hartman senang, timnas Indonesia belum juara Piala AFF. Undian babak grup ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026 resmi dilakukan di Studio RCTI Plus, Jakarta Barat, Kamis, 15 Januari 2026. Timnas Indonesia menempati grup A pada ajang tersebut. Timnas Indonesia akan bersaing dengan 4 tim lain di grup A ASEAN Championship 2026. Mereka adalah Timnas Vietnam, Timnas Singapura, dan pemenang playoff antara Timnas Brunei Darussalam dan Timnas Timor Leste. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman berkomentar mengenai hasil undian ASEAN Championship 2026. Juga fakta bahwa Garuda belum pernah memenangkan turnamen yang dahulu bernama Piala AFF itu. Diketahui, Timnas Indonesia pernah 6 kali masuk final. Sayangnya, 6 laga final itu selalu berakhir sebagai kekalahan untuk Garuda. Saya pikir belum pernah memenangkan turnamen adalah hal yang baik bagi pelatih baru. Karena hal terakhir yang Anda inginkan adalah menjadi pelatih yang sudah menang 6 kali berturut-turut dan Anda harus pergi untuk memenangkan yang ke-7, kata John Hartman kepada awak media. Diketahui, Timnas Indonesia pernah 6 kali masuk final. Sayangnya, 6 laga final itu selalu berakhir sebagai kekalahan untuk Garuda. Saya pikir belum pernah memenangkan turnamen adalah hal yang baik bagi pelatih baru. Karena hal terakhir yang Anda inginkan adalah menjadi pelatih yang sudah menang 6 kali berturut-turut dan Anda harus pergi untuk memenangkan yang ke-7, kata John Hartman kepada awak media. John Hartman pun tertantang untuk membuat sejarah, yakni membawa timnas Indonesia untuk kali pertama menjadi juara di ajang ASEAN Championship 2026. John Hartman merasa peluang untuk menjadi juara ASEAN Championship 2026 sangat terbuka. Namun, Garuda terlebih dulu harus melewati babak grup. Jadi, melakukannya untuk pertama kali dan membuat sejarah bersama para penggemar, bersama kelompok pemain, itulah pola pikir yang ingin Anda bawa ke turnamen ini. Dan saya pikir ini adalah peluang yang nyata dengan grup yang kita miliki, tandasnya. Timnas Indonesia akan kembali berjumpa dengan Timnas Vietnam di grup A ASEAN Championship 2026. The Golden Star Warriors menjadi lawan Garuda pada semifinal edisi 2022 dan fase grup 2020. Timnas Vietnam sangat percaya diri menyambut ASEAN Championship 2026. Mereka berstatus sebagai juara bertahan dan tengah menikmati fase indah bersama Kim Sang-sik. Banyak pilar utama Timnas Vietnam saat ini masih berusia muda. Mereka akan mendapatkan bantuan dari beberapa pemain naturalisasi.